yang saya hormati Mas Fajar Siddiq Abdullah Kelana ya selaku WR1 dan CEO Bano ya Mas saat ini dan sebagai narasumber kita pada siang hari ini, dan ini ada berbagai macam apa ya dari mahasiswa dan juga ada dari koperasi dan juga pelaku-pelaku usaha ini kayaknya startup yang ingin menjadi startup nih Mas Fajar. Ya alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada siang hari ini kita bisa sharing-sharing terkait dengan pitching dan tips untuk mendapatkan investor ya seperti itu. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Mas Fajar yang sudah berkenan untuk hadir di acara Zoom pada siang hari ini. Untuk acara berikutnya mewakili dari Prof. Eli ya. Tadi Prof. Eli matur saged rawuh tapi mungkin beliau ada tamu mungkin ya Pak Taufik. Monggo Pak Taufik sebagai opening speech ya untuk acara Zoom pada siang hari ini. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Yang saya hormati ya Mas Fajar Siddiq Abdullah Kelana ini ya, kebetulan adalah salah satu alumni tenan ya Pusat Inkubator Bisnis Unsur yang telah berhasil melewati jembatan inovasi ya. Bahwasanya kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu upaya kami untuk menularkan sedikit virus ya. Kemudian virusnya ini virus yang memang nanti bisa memberikan daya tahan dan juga daya juang bagi para startup ya, bahwasanya ide bisnis itu harus tidak hanya tertuang tapi juga bisa diimplementasikan dan juga bisa dijual ya. Nah, Mas Fajar sudah banyak prestasi ketika membangun sebuah startup ya, mulai dari presentasi di FAO ya kalau nggak salah ya, FAO memenangkan sampai bertemu dengan Pak Jokowi ini ya. Wah, ini zaman 2018 ya, 17 18 ya. Nah, ini adalah sebuah pengalaman yang berharga nanti bagi teman-teman semua, baik yang menyimak di Zoom ini ataupun nanti secara online nanti kita akan ini kan di YouTube. Nah, Mas Fajar dulu adalah sebagai CEO, sekarang saya dengan nama Mino Micro Bubble ya, PT Mino Micro Bubble, kemudian berganti nama ya menjadi Banu.id, dan sekarang beralih sebagai founder ya, CEO-nya adik kelasnya lagi ya, nggak salah berarti ya. Nah, mungkin nanti saya berharap Mas Fajar bisa berbagi tips ya, jangan tips saja tapi top tips. Nah, ini biar rekan-rekan muda, rekan mahasiswa atau yang menyimak nanti mulai menyiapkan diri bahwa sebagai seorang startup memang harus penuh dengan sebuah persiapan. Mungkin ini karena Prof. Eli sudah hadir ya, saya cuma mengantarkan saja dengan sangat bangga ya Bu Eli, Mas kami menampilkan ya alumni tenan Pusat Inkubator Bisnis ini Prof. Eli. Ya sekarang kebetulan produknya itu perikanan ya. Ya alhamdulillah. Dan sekarang sudah mengembangkan ke nano ya, Mas Fajar ya, nano bubble. Pada saat setelah proses inkubasi, Mas Fajar ini dapat dulu pendanaan dari perusahaannya. Oh, ya, yayasan. Mendapat 3 miliar apa ya untuk develop produknya ya. Dan sekarang sudah merambah ke nano bubble. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Fajar, Pak WR yang telah memberikan waktu pada kami semua, dan terima kasih juga sumbangsihnya ya untuk kegiatan ini.
Mungkin dari saya demikian cukup. Dikurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Taufik Budi Pramono. Sugeng rawuh Prof. Eli. Nggih. Nyuwun sewu, Radi Terlat, Bu Ratna dan juga Bapak Ibu semua termasuk maaf ya. Untuk nopo-nopo Prof. Eli ini juga baru dimulai. Ya. Untuk acara selanjutnya, monggo ada pengantar ya atau sambutan dari Prof. Eli selaku Ketua LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Sumonggo Prof. Eli. Nggih, matur nuwun. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini kepada Mas Fajar yang sudah berkenan paling tidak meluangkan waktu berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mulai dari titik terbawah sampai dengan yang sekarang walaupun belum teratas mungkin bagi Mas Fajar ya, tapi paling tidak sudah sampai ke titik yang sekarang ini. Mudah-mudahan nanti Mas Fajar bisa berbagi ilmu kepada kami. Dan saya juga ucapkan terima kasih ini kepada Pak Budi dan tim PIB semuanya, seluruh panitia yang sudah selalu aktif untuk bisa paling tidak menyegarkan semua tanya dan juga semua calon-calon apa ya startup baru ya gitu. Jadi nanti dan akan banyak mungkin generasi muda yang akan mengikuti jejaknya Mas Fajar sekarang ini. Memang sampai dengan titik yang sekarang saya yakin Mas Fajar banyak cerita tentang manisnya gitu. Tapi juga mungkin banyak juga cerita tentang tidak ada yang pahit lah kalau menurut saya. Di antara manis kemudian cerita yang tidak simpel tapi agak panjang gitu aja. Jadi kalau bilang pahit itu nanti rasanya bikin orang berpikir untuk mundur tidak mau ke depan gitu. Tapi memang butuh waktu cepat terselesaikan, tapi ada butuh yang agak butuh panjang. Dan mohon itu bisa diceritakan untuk bisa mempersiapkan kami teman-teman adik calon-calon pengusaha-pengusaha startup yang sudah siap ini untuk paling tidak ada gambaran. Memang kalau tadi dilihat dari judulnya saya lihat wah top kok tipnya itu tip yang paling top ya kata Pak Taufik nih. Jadi walau alumninya Pak Taufik ini yang apa namanya mungkin sekian yang sudah sampai dengan ke top itu adalah Mas Fajar. Jadi ya memang sesuatu itu satu harus fokus ya mungkin gitu dan tujuannya kita harus fokus dan jangan kalau bisa ya mungkin kalau saya kalau bayangan saya kalau kita mikirnya terlalu rumit ya akan rumit tapi kalau kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan secara simpel dan agarnya mudah itu mungkin akan segala sesuatunya juga akan lebih mudah. Tapi itu mungkin akan lebih baik nanti yang cerita itu adalah Mas Fajar karena benar-benar sebagai pelakunya adalah Mas Fajar. Jadi terima kasih sekali dan mudah-mudahan pada kesempatan ini saya mohon tetap bersyukur pada siang hari ini karena dengan kita bersyukur akhirnya kita akan bisa paling tidak dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, dan apapun yang kita peroleh ataupun kita dapatkan ini, akhirnya kita pasrahkan kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas yang Maha Agung dan yang Maha memberi kepada kita. Gitu. Jadi, kalau kita pasrahkan ke sana, insya Allah semuanya akan bisa kita laksanakan atau kita rasakan manfaatnya. Dan saya hanya bisa mendoakan, hanya bisa mungkin kita mencoba acara ini bisa mendapatkan barokah
dan diridhoi oleh Allah. Mari kita mencoba untuk membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja Bu Ratna yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali kepada semuanya, terutama pada Mas Fajar, PIB, dan para peserta semuanya. Andaikan tadi saya ada ucap, salah kata, ataupun yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun Prof. Eli yang sudah bersedia memberikan sambutan dan membuka acara Zoom pada siang hari ini. Matur nuwun sangat Prof. Eli. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Fajar ya untuk sharing berbagi terkait dengan top tip ya ini untuk memenangkan lobby-lobby ya pada investor. Monggo Mas Fajar, kami persilahkan. Siap, matur nuwun sangat Bu Ratna. Yang saya hormati Prof. Eli, Direktur LPPM Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Pak Taufik, ini senior dan komandan saya nih, guru saya di tahun 2017-18 menjadi mentor saya di program perusahaan pemula berbasis teknologi Kemendikbudristek. Kebetulan Bandung menjadi salah satu tenan yang mendapat funding, kemudian dimentori oleh Pusat Pengembangan Inkubator Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Ini matur nuwun sangat, sekali lagi saya ucapkan pribadi mewakili UNU Yogyakarta juga sudah berkenan mengundang saya, mewakili Bano juga startup yang saya rintis dengan teman-teman. Mungkin nanti akan sedikit sharing terkait pengalaman pitching presentasi ke investor atau mungkin kompetisi yang memberikan grant atau mungkin berbagai funding resource atau funding source yang ada di internasional maupun nasional. Mungkin tanpa berlama-lama, saya mohon izin share screen Bapak Ibu sekalian untuk presentasi saya siang hari ini. Ini apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Mas. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk siang hari ini saya akan sedikit berdiskusi memaparkan pengalaman dan juga tips and tricks winning pitch to the investor. Ini investornya juga sebenarnya bukan investor aja, mungkin salah satu funding atau grant yang biasanya dari NGO ataupun pemerintah baik di level nasional ataupun pemerintah negara-negara lain di level internasional. Yang sebenarnya kesempatannya terbuka lebar juga seperti itu. Sebenarnya kalau untuk tips and tricks-nya kurang lebih sebenarnya mau ke investor atau ke funding atau grant itu sama, tapi nanti mungkin saya cerita sedikit pengalaman bedanya mana seperti itu. Nah, ini sedikit berkenalan, nama saya Fajar Siddiq Abdullah Plana, lulus S1 di Teknik Mesin UGM, kemudian lanjut Master of Science di Swedia, di KTH Royal Institute of Technology, bidang Innovation Management. Saya juga awardee beasiswa LPDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian kebetulan sebenarnya nggak sengaja pulang ke Indonesia karena tadinya mau lanjut studi S3, PhD, tapi diminta pulang untuk membantu mengakselerasi sebuah kampus baru, UNU Yogyakarta, Universitas Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Kemudian yang tadi saya cerita terkait start saya menjadi founder dan COO saat ini di startup di bidang teknologi perikanan bernama Banu atau Banu Indonesia yang mengembangkan teknologi microwave aerator untuk perikanan yang kurang lebih meningkatkan kualitas air yang efeknya meningkatkan hasil panen pembudidaya ikan. Saat ini kami juga sedang mengembangkan teknologi lain seperti IoT water quality sensor dan juga yang terintegrasi dengan renewable energy seperti panel surya. Alhamdulillah di akhir tahun lalu juga dianugerahi oleh UGM menjadi alumni muda UGM berprestasi, dan tahun lalu juga mendapat penghargaan dari James Dyson Award, James Dyson Engineer di UK, di Inggris, dan ada penghargaan kepada top 20 global inovator muda yang ada di dunia. Dan alhamdulillah kemarin saya terpilih menjadi salah satu inovator satu-satunya dari Indonesia, yang pertama kali juga di Indonesia, dan mendapatkan penghargaan itu. Untuk ini mungkin akan sedikit
ada 3 agenda, kurang lebih 1 agendanya nanti mungkin diskusi. Yang pertama adalah perspektif investor atau yang pemberi funding. Yang kedua adalah formulasi pitch deck, presentasi kita seperti apa untuk dipresentasikan ke depan investor ataupun audiens ataupun apapun itu. Kemudian yang ketiga, tips and tricks pitching. Yang terakhir nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan sesi diskusi, mungkin update ilmu juga. Karena saya yakin prinsip bisnis dan inovasi itu selalu berkembang. Gitu. Nanti mungkin di sesi Q&A saya juga bisa sharing tentang pitch deck dari Banu sendiri sebagai referensi Bapak Ibu Sinten dan Mas Mbak juga dari berbagai instansi sebagai referensi. Nah, untuk topik pertama mungkin terkait perspektif investor. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya ya, apa sih pentingnya pitching atau presentasi gitu. Pitching dan presentasi di dunia startup itu sebagai kalau saya bilang ujung tombak dan panggungnya. Karena kita punya ide brilian, bisnis kita udah relatif biasanya berjalan, dengan MVP yang udah mulai dijual ke market, udah ada traction, kemudian sudah mulai membentuk tim, itu biasanya butuh suntikan-suntikan dana atau suntikan-suntikan dukungan dalam bentuk apapun. Apakah bentuk kayak dana, atau mungkin akses market, atau akses apapun itu. Nah, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah menjelaskan startup kita, inovasi kita ke audiens, apakah itu investor ataupun masyarakat umum. Nah, salah satunya adalah melalui pitching atau presentasi. Nah, pentingnya salah satunya adalah untuk mendapatkan investasi bagi startup, biasa dari investor, angel investor, ataupun venture capital, seperti itu. Nah, ini biasanya pitching ada 3 poin utama. Kurang lebih sebenarnya memberikan overview startup atau inovasi kita itu seperti apa, potensi bisnisnya seperti apa, terus menggambarkan kondisi internal startup itu seperti apa. Dan biasanya di situ ada financial projection, timnya siapa, founder siapa, kemudian inovasinya apa masalah yang di-solve, terus solusinya seperti apa. Jadi ini cukup penting untuk memberikan pengetahuan kepada audiens tentang inovasi dan startup kita bergelut di bidang apa juga, seperti itu. Ya karena pada prinsipnya kadang-kadang ide bagus kalau tidak terdeliver dengan baik itu juga nggak akan berhasil gitu. Ataupun sebaliknya, misalnya kita bisa mendeliver satu ide dengan baik, tapi idenya nggak bagus juga sama aja. Jadi 2 poin itu tetap penting juga. Nah, setelah kita memberikan overview dan meyakinkan kalau ini potensi bisnisnya besar, tujuannya adalah satu, meyakinkan investor atau audiens untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Call to action. Kalau ke investor berarti minta investasi berupa dana biasanya, atau misalnya ke mitra bisnis kita minta akses ke market, berarti kita call to action-nya partnership seperti itu. Nah, yang terakhir udah ada dana, udah ada kolaborasi, tujuannya adalah pengembangan bisnis. Jadi pitching presentasi ini sebenarnya fondasi untuk tahap-tahap selanjutnya di dunia startup. Jadi harus terbiasa dengan pitching, presentasi, membuat pitch deck atau membuat presentasi. Nah, kadang-kadang kita melakukan pitching atau presentasi itu dari kacamata kita. Padahal yang memberikan dana itu investor atau audiens. Jadi kita sebenarnya harus mulai memahami perspektif investor itu seperti apa. Nah, ini yang penting adalah investor point of view. Jadi investor POV. Ini kita harus tahu investor tuh kalau udah ngasih dana, ya ujung-ujungnya tuh mereka pengen dananya balik gitu. Return of investment-nya tuh benar-benar diukur sama mereka. Misalnya mereka ngasih dana sekian, oh kira-kira ini dana akan balik kapan gitu. Atau mungkin ketika kita presentasi, dia pengen tahu bisnis kita tuh scalability-nya sebesar apa. Misalnya saya cerita tentang Bano ya, saya cerita, nanti kan bisa lihat di pitch deck-nya juga, bidang perikanan di Indonesia tuh sedang naik, bahkan di dunia sektor aquaculture, budidaya perikanan itu sektor pangan yang nomor 2 tercepat di dunia perkembangannya, kayak gitu lah. Terus saya cerita tentang inovasi yang saya buat dan teman-teman Banu, inovasi seperti apa, bisa di-scale seperti apa. Jadi bukan ROI aja, tapi bisnisnya ini bisa di-scale up sebesar apa supaya investornya bisa ngelihat, oh ternyata aku ngasih investasi ini, nanti bisa balik berkali-kali lipat, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu market potensial. Jadi dia udah ngelihat ROI-nya, kemudian ada scalability-nya, terakhir market potensial. Tadi saya cerita, misalnya di Indonesia, merupakan negara kedua paling besar produksinya di bidang budidaya perikanan. Oh, dia langsung lihat angkanya berapa, dikasih tahu. Oh, nilai budidaya perikanan itu sebesar kurang lebih 10 sampai 15 juta US dollar nilai value marketnya gitu di tahun 2023.
Jadi udah kelihatan. Kemudian solusi kita atau market kita tuh dihitung lagi tuh, serviceable obtainable marketnya berapa, yang paham saham-sahamnya kayak gitu. Jadi kelihatan potensi marketnya sebesar apa. Jadi sebelum kita mulai pitching itu harus paham dulu point of view investor tuh seperti apa. Mereka penting dana itu balik ke mereka sebesar dan secepat apa. Jadi ROI, scalability, dan market potensial. Yang kedua yang dilihat, yang namanya investor kayak kita ya, kadang-kadang kita kalau mau beli gadget mungkin atau HP atau laptop itu juga dilihat gadgetnya itu sendiri. Misalnya, oh kita kalau mau beli Samsung itu dapat kualitasnya dan bertahan lama gitu. Atau misalnya beli HP-HP yang mungkin mereknya kurang bagus, mungkin speknya bagus tapi nggak akan tahan lama. Nah, tidak bertahan lamanya itu durability-nya itu adalah risk-nya, resikonya. Jadi pas investor mau invest ke kita itu sangat mempertimbangkan resikonya secara apa. Apakah startup ini akan kolaps atau enggak, potensi bisnisnya berkembang seperti apa dan segala macamnya. Dan reward-nya yang tadi dijelaskan di atas ya, ROI, scalability, dan market potensialnya. Nah, ini pengalaman juga sebenarnya buat Bapak Ibu Mas sedanten yang saya tahu di fase awal start. Kalau mereka investasi, investor dalam artian ini dia kadang-kadang nggak terlalu melihat inovasinya sama sekali. Mungkin dilihat inovasinya juga, tapi dilihat adalah kecakapan si foundernya. Karena di fase-fase awal, investor itu bukan invest ke startupnya, tapi invest ke foundernya. Dia pengen tahu seberapa paham founder dengan sektor bisnis yang digeluti oleh startupnya, kemudian seberapa visioner founder itu, segala macam. Saya pernah dengar, ini kejadian nyata juga, teman saya, dia punya startup di bidang inovasi untuk peternakan kambing. Sebenarnya pasti nggak bagus-bagus banget secara inovasi, mungkin ya nggak terlalu breakthrough, tapi ketika presentasi dia sangat paham peternakan kambing dari A sampai Z. Jadi investor melihat dia ini, kalau kita investor mau invest untuk startup di peternakan kambing, dia satu-satunya orang yang tepat karena dia hafal A sampai Z. Gitu. Jadi di fase awal founder itu perlu benar-benar meyakinkan, oh dia benar-benar full time di startup itu, mendevelop inovasinya mungkin bertahun-tahun, perjuangannya banyak segala macam. Jadi ya harus compelling atau meyakinkan waktu cerita tentang startupnya melalui pitching atau presentasi itu. Nah yang terakhir tadi ya udah lihat ROI, scalability, market potensial, udah dianalisis resiko dan potensi returnnya seperti apa. Terakhir market trend. Kalau kita lihat misalnya bisnis-bisnis mungkin terkait e-commerce itu sekarang udah mulai turun. Walaupun kita bikin inovasi oke banget, tapi kalau marketnya misalnya lagi mulai turun, sebenarnya nggak turun ya. Sudah terlalu saturated marketnya karena udah ada perusahaan-perusahaan atau startup besar. Nah itu investor mulai mikir juga gitu. Ini market yang tepat atau enggak gitu. Nah sebenarnya kejadian juga di Bano. Bano kan sektornya teknologi perikanan. Sementara di teknologi perikanan sudah ada e-fishery. Beberapa kali kita presentasi ke investor, itu juga kadang-kadang mereka ragu karena ini uniqueness-nya atau poin unique value proposition-nya apa Mas dibanding e-fishery. Jadi dilihat juga kompetisinya seperti apa dan market trend-nya seperti apa kayak gitu. Jadi tadi ada sisi bisnisnya, ada resiko dan reward-nya, terakhir market trend-nya. Nah, itu yang harus ditanamin dulu ketika kita presentasi, investor tuh melihat itu seperti itu. Nah, ini yang kedua, kita harus riset tentang si investor itu siapa, know the investor gitu. Jadi riset si investor siapa, investor macam-macam juga. Ada yang angel investor yang biasanya mereka invest dana yang nggak terlalu banyak, tapi mereka benar-benar ngebantu gitu. Kadang-kadang mentoring juga. Atau ada yang modelnya venture capital. Venture capital ini ya sekumpulan lah orang yang mau mengembangkan bisnis melalui investasi ke startup. Venture capital tipenya macam-macam, ada yang orientasinya bisnis banget, dan baru-baru ini 2 tahun belakangan ada yang namanya impact investor. Jadi dia nggak terlalu tetap main bisnis, tapi lebih mikirin impact juga. Misalnya impact terhadap lingkungan, impact terhadap kesejahteraan sosial, segala macam. Biasanya mereka concern-nya ke sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nanti nanyain ini solve SDG yang mana, terus ngukurnya seperti apa, segala macam. Itu mulai dipikirin juga tuh terkait gimana kita tahu, oh dia tipe investor yang apa,
dan concern-nya kemana, apakah bisnis banget atau memang tipenya ada yang mikirin dampak lingkungan atau dampak sosialnya, seperti itu. Nah, yang kedua ini modifikasi pitch deck atau presentasinya. Jadi di Banu sendiri kami juga ada beberapa presentasi pitch deck yang kami pakai, misalnya lagi ngobrol sama mitra bisnis, itu beda kalau kita presentasi ke investor. Kalau lagi misalnya ikut grants ke pemerintah atau organisasi internasional, beda lagi. Jadi perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, apalagi ke investor. Nah, kita lihat juga investor ini tertarik banget sama yang tadi ya, impact investor, dampak lingkungan. Berarti ada 1 atau 2 slide yang khusus menjelaskan tentang dampak lingkungan atau sosial yang diberikan oleh Banu di dunia perikanan kayak gitu. Oh, misalnya Banu nge-solve SDG poin nomor 13 climate change dengan mengurangi carbon emission segala macam kayak gitu. Jadi pertama riset si investor, kedua modifikasi pitch deck-nya sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir ini personalisasi pesannya, message yang mau kita sampaikan. Sebenarnya sama seperti poin nomor 2, tapi lebih detail lagi terkait apa yang mau kita call to action-nya itu seperti apa gitu. Investor yang bisnis banget berarti butuh funding, kemudian fundingnya dalam bentuk apa, macam-macam. Terus kalau impact investor, kita lebih call to action-nya lebih, ayo support Banu misalnya untuk memberikan dampak lingkungan yang lebih baik di sektor perikanan. Jadi spesifik banget kalau di personalisasi pesan ini. Pertama, riset investor, tipenya seperti apa, dimodifikasi pitch-nya. Itu mungkin saya cerita juga ya, struktur pitch deck itu biasanya seperti apa. Yang terakhir, personalisasi pesan atau call to action-nya seperti apa. Nah, ya, ini mungkin selanjutnya formulasi pitch deck. Nah, pitch deck itu sebenarnya simpel ya. Mungkin Bapak, Mas, Mbak Sedanten di sini juga sudah terbiasa dengan istilah pitch deck, apalagi teman-teman dari startup atau UMKM biasanya sudah terbiasa dengan kata pitch atau pitching atau presentasi. Ini strukturnya simpel, Bapak Ibu. Itu ada 4 poin, executive summary, market analysis, revenue model, dan tim. Nah, di executive summary ini yang ngejelasin tentang core-nya ide dan startup kita. Latar belakang masalah, dari masalah itu solusinya apa, kemudian visi startup kita apa, misinya apa, inovasi dan solusi yang ditawarkan apa, capaian milestone sejauh ini apa, misalnya ngejual produk udah berapa banyak, kemudian rencana ke depannya seperti apa. Jadi ini dibungkus di satu judul yang saya sebut executive summary. Ini saya grouping ya, jadi nggak selalu kayak gini. Itu saya sebut executive summary dari pitch-nya. Yang kedua, market analysis. Kita udah cerita tentang startup kita, problem yang kita solve, visinya apa. Biasanya cerita tentang market analysisnya juga. Potensi market dan bisnisnya sebesar apa, customer segmennya siapa, dan kompetitornya siapa. Nah, biasanya kalau potensi market dan customer segment ini bisa disisipin juga di latar belakang atau di executive summary. Jadi ini bukan struktur baku tapi poin-poin aja. Nah, yang biasanya beda slide tersendiri adalah competitor analysis. Ini bisa pakai macam-macam, bisa pakai diagram yang X-Y itu sumbu X dan sumbu Y, nanti ada tulisan sendiri atau mungkin pakai yang grouping tipenya tabel seperti itu. Nah, nanti mungkin saya kasih contohnya juga contoh competitor analysis seperti apa. Yang pertama tadi executive summary, kemudian market analysis, selanjutnya revenue model. Jadi udah cerita startupnya seperti apa, inovasi seperti apa, potensi marketnya seperti apa. Terus kita harus menceritakan juga revenue modelnya itu seperti apa, model bisnis startup kita seperti apa, apakah jualan, model subscription, atau model sewa, atau segala macam. Kemudian strategi bisnis dan monetisasi seperti apa, go to market strategi. Jadi misalnya di Gojek atau Grab, oh itu biasanya campaign-nya pakai campaign digital, lewat aplikasi, lewat TV, atau lewat sosial media apapun itu go to market strateginya. Kemudian monetisasinya seperti apa? Kalau monetisasi Gojek misalnya dia punya gap harga ongkos kirimnya segala macam gitu. Itu perlu dipikirin. Kalau di Banu karena startup teknologi hardware itu ada apa namanya profit dari penjualan produknya. Tinggal dikali nanti jumlah produk yang terjual. Nah, dari situ juga bisa dihitung financial projections-nya dan ROI-nya seperti apa. Jadi di revenue model ini biasanya yang sering tuh ditanya sama investor gitu. Ini financial projection-nya seperti apa? Kira-kira revenue-nya tahun depan atau mungkin 1 kuartal ke depan, 6 bulan ke depan itu seberapa besar. Nah, kalau saya invest segini, kira-kira value-nya Banu misalnya dalam 1 tahun naik berapa dan investment yang investor kasih bisa balik kapan.
Jadi itu ya, pertama executive summary, kedua market analysis, yang ketiga revenue modelnya. Yang terakhir yang nggak kalah penting, yang tadi saya udah ceritain timnya seperti apa. Yang tadi saya cerita, investor banyak yang menginvest itu bukan ke ide tapi ke orangnya. Jadi dia mau invest karena orangnya itu cukup meyakinkan kayak gitu. Jadi menjelaskan tim foundernya terutama dan bidang keahliannya dia apa, latar belakang keilmuan pendidikannya apa, pernah berkarir di mana itu cukup penting dan bisa cukup meyakinkan investor. Jadi ada cerita lucu juga, teman saya mengembangkan startup teknologi tapi bidangnya sosial, itu jadi nggak terlalu meyakinkan. Pun sebaliknya, ada teman saya mengembangkan dia ahlinya teknologi tapi startup di bidang-bidang yang kurang lebih sektorial, misalnya di pertanian. Padahal startupnya juga nggak terlalu teknologi banget. Nah itu nggak nyambung tuh, kadang-kadang nggak terlalu meyakinkan juga gitu. Nah, strateginya gimana? Biasanya founder kan butuh dari berbagai latar belakang. Misalnya kalau di Bano, saya teknik mesin, latar belakang teknologi, ada yang IT juga, ada yang perikanan, satu lagi bisnis. Jadi biasanya yang tipsnya untuk cukup meyakinkan atau untuk merekrut tim founder biasanya itu ya butuh satu bisnis, satu yang jago inovasi atau IT, satu lagi sektor bidang itu apa. Misalnya pertanian, cari teman-teman pertanian, perikanan, teman perikanan, misalnya di bidang hukum ya cari bidang hukum gitu. Jadi tim ini cukup penting juga untuk diceritakan ke investor. Biasa kalau saya sukanya di akhir gitu, kenalin diri di terakhir. Saya Fajar sebagai founder, saya didukung oleh teman-teman founder dengan latar belakang yang sangat baik. Ada Mbak Sally di bidang manajemen bisnis, ada Mas Ari di bidang IoT, ada Mas Hari di bidang perikanan kayak gitu. Terus ditaruh logo-logo kampusnya biasanya atau logo-logo dia pernah bekerja di mana kayak gitu. Nah, ini mungkin selanjutnya di poin yang nomor 3, tips and tricks pitching. Nah, ini mungkin nanti bisa, kalau saya cerita, kayaknya nanti kepanjangan ya, bisa sekalian diskusi juga, tapi saya menyampaikan beberapa poin saja. Nah, yang pertama, saya dapat materi di Swedia terkait pitching. Ini menarik banget, materinya itu disampaikannya nggak panjang lebar, tapi dia cerita tentang sejarah umat manusia seperti apa. Pada dasarnya manusia tuh suka bercerita gitu. Yang tertangkap di otak, di kepala itu adalah cerita. Jadi storytelling itu sesuatu yang cukup meyakinkan. Saya asalnya dari Sragen. Di Sragen itu sering diceritain, oh di pohon beringin sana itu ada penunggunya gitu. Itu seumur hidup terekam banget. Atau di sumur sana itu penunggunya simbah segala macam. Itu storytelling itu terekam banget gitu. Jadi manusia pada awalnya juga storytelling. Mereka manusia-manusia zaman dulu punya lukisan-lukisan di dinding, menceritakan tentang berburu segala macam. Nah, ini tips yang saya rasa sangat pas juga diterapkan di dunia startup. Ketika kita mempresentasikan ide kita, inovasi kita, atau bisnis kita, pendekatan storytelling itu penting banget. Jadi jangan langsung cerita inovasinya itu apa. Kalau saya biasanya ceritanya membawa dari real case yang pernah Bano alamin gitu. Jadi saya punya memang terjun langsung di daerah Jogja beberapa pembudidaya, dan ada 1-2 pembudidaya itu yang sangat menginspirasi gitu. Namanya Pak Sadi, beliau tinggal di daerah Gamping, Sleman, punya pekerjaannya sebagai pembudidaya ikan, tapi pendapatannya itu sangat minim, 1-2 juta, mungkin 2,5 juta per bulan. Sering gagal panen juga, beliau punya 2-3 anak. Ceritalah panjang lebar tentang Pak Sadi ini, pembudidaya ikan tapi pendapatannya minim. Kemudian saya ceritakan permasalahan beliau apa, permasalahannya gagal panen, kualitas air menurun, segala macam. Kemudian selanjutnya saya lihat point of view-nya lebih luas. Ini nggak Pak Sadi aja yang ngalamin kayak gini, tapi kurang lebih 2,2 juta pembudidaya ikan di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita nge-solve masalah Pak Sadi, itu nge-solve masalah 2,2 juta pembudidaya ikan di Indonesia. Nah, story-nya udah dapat. Kita kasih tahu problemnya apa, masalah kualitas air, baru Bano masuk. Bano menawarkan teknologi microbubble aerator, IoT water quality sensor, segala macam. Jadi, ide dan inovasi itu penting, tapi kenapa ide dan inovasi itu dibuat, itu sesuatu yang jauh lebih penting. Kemudian baru tuh cerita, kita nge-solve suatu permasalahan, memberikan solusi. Dari solusi itu ternyata ada potensi bisnisnya juga. Dari produk yang kita jual itu bisa menghasilkan profit segala macam. Jadi storytelling tuh penting banget kayak gitu. Itu tips yang pertama. Jadi kalau kita presentasi, ini mungkin sesinya sebenarnya butuh sesi khusus ya.
semacam kayak workshop cerita, misalnya kadang-kadang teman-teman startup langsung kita punya solusi ini nge-solve masalah ini. Padahal yang dibutuhkan adalah ceritanya di balik itu apa kayak gitu. Yang kedua ini yang tidak kalah penting, problem and solutions. Kadang-kadang terlalu terfokus ke problemnya aja gitu, atau terlalu fokus ke solutionnya aja. Kebanyakan solution. Jadi cerita panjang lebar. Misalnya ada rekan saya juga bikin teknologi robot, otomasi segala macam. Pas ditanya problemnya secara apa, sekrusial apa, ternyata nggak krusial banget gitu. Di Indonesia pada kenyataannya otomasi robotik misalnya ya belum terlalu dibutuhkan karena kebutuhan tenaga kerja kita masih banyak. Kalau ada robot malah potensi untuk mengurangi lapangan pekerjaan segala macam. Jadi jangan terlalu menitik beratkan ke solusi tapi ke problemnya juga gitu. Jadi ini problem and solution ini dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, yang terakhir unique value proposition. Kita udah pintar ceritain storytellingnya seperti apa, problem and solutionnya seperti apa. Kita harus pintar juga jelasin UVP, unique value proposition. Jadi inovasi kita tuh unggulnya di mana dibanding inovasi atau teknologi yang sekarang ada, dan juga mungkin secara bisnis juga dijelasin dibanding teknologi lain, mungkin secara service atau secara ekosistem produknya tidak terlalu bagus, itu perlu dijelasin. Jadi pertama storytelling, menjelaskan presentasi seperti bercerita, jangan terlalu kaku. Yang kedua problem and solutions, yang ketiga unique value propositions. Nanti mungkin kita bisa diskusi banyak juga di sini. Nah, ini terkait storytelling ya. Ini yang tadi saya cerita harus naratif, jangan ceritanya. Ada beberapa juga karena beberapa teman kadang-kadang udah dapat materi ini terus bikin narasinya atau ceritanya tuh ngada-ngada gitu, bikin karakter sendiri. Nah, itu kadang-kadang nggak dapat gitu ceritanya. Karena gimana pun juga yang buat-buat itu nggak dapat gitu. Tapi kalau kita memang nge-develop inovasi itu berdasarkan problem real, kemudian meng-solve masalah seseorang, narasi biasanya dapat gitu. Jadi narasinya dibuat menarik, engaging untuk audiens dan investor. Nah, yang kedua, narasi gimana pun juga harus terstruktur. Kita jelasin biasanya ada dua cara ya, bottom up atau top bottom gitu. Kita jelasin satu real case dulu. Tadi yang kayak Pak Sadi baru ngejelasin 2,2 juta kondisi pembudidaya ikan di Indonesia, atau sebaliknya kita ngejelasin dulu Indonesia punya 2,2 juta pembudidaya ikan, terus ngejelasin kondisinya tuh kayak gimana, realnya itu seperti Pak Sadi tadi kayak gitu. Ini bebas pendekatannya seperti apa. Tapi yang penting ada struktur intronya, terus presentasi utama, kemudian ada akhirnya call to action biasanya. Misalnya kalau tadi cerita ke impact investor, dengan bantu Bano bisa mentransform sektor budidaya perikanan Indonesia lebih sustainable dan berkelanjutan segala macam. Nah, yang ketiga real case. Tadi saya cerita ya, narasinya itu real, nggak mengada-ngada, pun dampaknya. Ini dampaknya harus terukur, digunakan oleh berapa orang, kemudian hasil peningkatan, misalnya di Banu, hasil peningkatan pembudidayaan naik berapa persen, pengurangan limbahnya berapa persen, kemudian penurunan biaya produksi budidaya perikanannya berapa persen, segala macam. Jadi perlu angka. Pada prinsip manusia tuh makhluk angka ya. Kalau dikasih angka tuh biasa lebih memorable kayak gitu. Nah, ini yang problem and solutions, saya mungkin singkat aja. Problemnya harus di-state jelas, solusinya juga harus dijelaskan tentang inovasi dan keunggulannya. Terakhir yang nggak kalah penting terkait market demand-nya. Kadang-kadang inovasi bagus, problemnya ada, tapi market demand-nya atau kebutuhan market itu nggak ada, ya investor juga mikir dua kali buat ngasih dananya atau investasinya ke startup atau bisnis kita. Nah, ini yang unique value propositions. Poin pertama tentu uniqueness ya. Jelasin kenapa solusi yang kita buat itu unik dan keunggulannya apa gitu. Keunggulannya di mana, benefit utamanya untuk si customer apa, dan sekiranya si investor invest ke kita itu impact-nya akan sebesar apa. Nah, yang ketiga ini tidak kalah penting juga, biasanya kita manusia atau audiens itu biasa lebih gampang dengan visualisasi juga. Jadi mungkin lebih minim visualnya, tapi lebih banyak ngejelasin angka dan cerita presentasi. Nah, ini mungkin extra tips terakhir. Yang pertama, ini presentasi itu harus concise, padat, simple, sederhana. Jangan terlalu banyak kata-kata. Nanti saya kasih lihat pitch deck-nya Banu ya, contoh aja sebagai referensi.
bukan yang terbaik juga, tapi mungkin sebagai referensi aja. Terus yang kedua yang nggak kalah penting, practice. Nah, kalau saya pribadi, kalau presentasi untuk investor, cerita tentang Banu itu udah luar ngelotok di kepala gitu lah, udah nggak perlu ngapal lagi karena saking seringnya presentasi, saking seringnya pitching, saking seringnya gagal, ya Banu presentasi ke ya udah lebih dari 100 investor atau grant, dan mungkin yang berhasil cuma 5 sampai 10-an gitu. Nah, ini penting ya, jangan takut coba, jangan takut gagal berkali-kali. Biasanya kalau udah presentasi dapat feedback juga dari si audiens atau investornya. Oh, presentasimu tuh kurang ini, kurang jelasin ini. Itu bagus banget gitu. Dan sekarang udah lebih banyak program-program inkubasi termasuk di Unsud, kemudian ada beberapa akselerator program juga. Mungkin kalau bisa teman-teman join aja ke program-program itu. Biasanya buat lana aja sih. Oh, ini presentasi itu tipenya kayak gini, ke investor tuh kayak gini, ke impact investor kayak gini, angel investor kayak gini. Nanti jadi tahu strateginya seperti apa. Yang terakhir, preparations. Nah, ini tips lain. Saya biasanya kalau presentasi itu ada slide tambahan setelah penutup, isinya appendix atau tambahan. Jadi kalau investor nanya tentang financial projections atau detail tentang inovasinya, dia butuh data, saya bisa langsung buka slide itu dan saya jelasin presentasinya. Nah, itu penting tuh persiapan appendix atau slide-slide tambahan. Jadi presentasi itu biasanya 10-15 slide aja, kan nggak mungkin ngejelasin semuanya. Nah, sisanya itu ditaruh di appendix. Kalau cara saya sih kayak gitu. Pas ditanya, itu nanti tinggal tampilin itu. Nah, yang kedua, ini saya biasanya kalau besok presentasi atau minggu depan presentasi, itu udah mulai mapping tuh investornya kayak gimana. Tadi saya cerita ya, riset si investor tuh kayak gimana. Potensinya apa, dan jawabannya apa. Saya biasa bikin kepean udah. Maksudnya, oh kira-kira ini listnya pertanyaannya, nanti jawabnya kayak gimana. Arahinnya kemana. Itu udah ada bikin kepannya, nggak ditulis ya, dipikirin di kepala gitu ya. Kalau udah ada pertanyaan itu udah lancar jawabnya kayak gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya share terkait pengalaman Bano untuk apa ya, bukan top tips juga sih, sebenarnya standar aja tipsnya, cuman mungkin pengalaman yang pernah saya pribadi rasakan presentasi depan investor, kemudian sedikit tips yang saya pernah dapat juga dari berbagai macam orang, dari investor sendiri, dari founder yang lain, dari startup yang lain, saya kumpulin jadi satu kayak gitu. Nah, mungkin sesi selanjutnya bisa Q&A. Nanti setelah Q&A mungkin saya bisa share sedikit contoh pitch deck yang pernah Bano buat. Mungkin itu Bu Ratna, Prof. Eli, Pak Taufik, Matur nuwun. Mungkin saya kembalikan ke Bu Ratna untuk sesi Q&A. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ini menarik sekali ya. Saya juga jadi belajar tentang tips-tips invest. Kalau presentasi depan investor, ternyata kita harus fokus ke ini ya, point of view investornya ya, bukan dari kitanya ya. Oke, ini Betul. ya ini ilmu banget nih. Oke, untuk selanjutnya monggo saya persilahkan kepada ini adik-adik mahasiswa calon startup ya di sini, dan atau bahkan yang sudah punya usaha, silakan bisa langsung raise hand atau open mic dan open cam, dipersilahkan. Oke, sambil menunggu ya Mas Fajar ya. Tadi itu kan, oh ini ada yang mau bertanya? Oh ya, ini. Oke. Halo. Ya, ini kami persilakan Mas Dedi ya. Oke, Iya, silakan Mas Mas. Dedi. Silakan Mas. Iya. Halo Mas, itu informasi yang membangun banget buat kita untuk ya istilahnya mengejar investor ini ya berarti ya Mas. Ada pertanyaan dari saya Mas. Apakah untuk artinya kan kita memang paham tentang apa startup atau teknologi yang akan kita tawarkan ke investor gitu ya Mas. Perlu nggak sih Mal di pitch deck yang akan kita presentasikan itu menampilkan product knowledge, artinya oh kita punya rangkaian teknologi yang akan dijelasin secara detail atau disebutkan di pitch deck itu untuk apa ya, untuk bahan pertimbangan mereka, atau ya udah seperlunya aja misalnya gitu. Mungkin itu aja Mbak Bu ya. Siap, sangat Mas Dedi untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas Dedi. Ya, silakan Mas, langsung aja. Ya. Langsung jawab aja, Bu Ratna. Siap, Mas Dedi, matur sangat Ya, pertanyaannya. langsung Ini saja. pertanyaan yang sangat menarik dan apa namanya
sangat penting kalau menurut saya, karena saya pribadi juga mengembangkan teknologi ya. Poinnya gini Mas Dedi, kadang-kadang sebagai engineer ya, atau yang mengembangkan teknologi, saya pribadi engineer, insinyur gitu, saat mengembangkan teknologi itu yang pengen kita presentasi, yang keren-kerennya tuh Mas Dedi. Kita pengen ngejelasin product knowledge-nya seperti apa, panjang lebar, supaya si audience atau si investor tuh terbuka gitu. Padahal pada kenyataannya banyak istilah-istilah atau terms atau apapun itu yang kadang-kadang kalau kita ngejelasin terlalu jelimet gitu bahasa normalnya, itu malah ngebingungin Mas jadi ke audiens dan investor. Jadi dulu saya cerita tentang micro bubble aerator, itu saya jelasin ini bisa memproduksi gelembung mikron ukuran 40 mikron, terus bertahan di air selama misalnya berapa jam segala macam. Wattnya 360 watt, hemat berapa segala macam. Saya jelasin tuh. Itu mereka nggak masuk ke kepala mereka dan nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau saya ubah point of view-nya, saya menciptakan sebuah alat yang menciptakan gelembung oksigen kecil yang meningkatkan kualitas air dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ikan dan pendapatan pembudidaya ikan. Itu jauh lebih gampang daripada kita ngejelasin spek teknologinya sendiri. Dia langsung kebayang, oh Mas Fajar nih bikin teknologi yang meningkatkan kualitas airnya bagus, ikannya tambah sehat, pertumbuhannya bagus, si petani atau pembudidaya ikannya pendapatannya bertambah gitu. Nah, jadi itu butuh butuh pengalaman tersendiri juga Mas. Jadi nanti mungkin saya share juga ya, Bano biasanya cerita tentang si microbubble ini seperti apa. Nanti mungkin setelah ini saya buka sekilas pitch deck Bano. Tapi kurang lebih jawabannya seperti itu Mas. Kita harus pintar-pintar, nggak terlalu membombardir otak audiens atau telinga audiens dengan istilah-istilah keteknikan atau istilah-istilah yang terlalu sophisticated atau ribet, tapi dengan istilah yang lebih gampang dicerna. Mungkin itu Mas Dedi. Tapi tetap perlu product knowledge tadi perlu di satu slide, tapi gimana supaya lebih gampang dicerna. Semoga menjawab Mas Dedi. Nanti saya kasih contohnya. Oke, sama satu lagi boleh ya Mas? Ya. Untuk pitch deck yang bagus itu, tadi kan Mas udah nyebutin beberapa poin-poin yang memang dilampirkan lah di dalam pitch deck-nya. Maksimal slide atau halaman untuk satu pitch deck itu berapa banyak sih Mas, biar nggak molor juga, nggak bosen juga si investornya kayak gitu kan, untuk membaca atau menilai apa sih yang akan kita paparkan seperti itu. Sama satu lagi Mas, kan saya kan memang basis anggaplah koperasi startup mungkin ya Mas ya. Koperasi saya itu di bidang pertanian. Nah, kalaupun misalnya saya menjelaskan tentang produk, ini kan sebenarnya hasilnya sama jagung. Ujungnya adalah jagung dengan kadar air 15 misalnya gitu ya Mas. Nah, apakah produk knowledge saya ini saya hanya lampirkan, oh bibit yang saya gunakan bibit ini, kemudian hasilnya sebenarnya sama aja. Nah, itu yang kadang saya produk knowledge dari produk pertanian ini kayak gitu ya, dari petani-petani yang kita mitrakan ini seperti itu. Siap, Mas Dedi. Saya izin langsung jawab, Dedi. Pertama, terkait jumlah slide-nya. Sebenarnya nggak ada baku, Mas Dedi. Itu jumlah slide-nya harus berapa. Tapi saya ikut beberapa program, inkubator, akselerator, ataupun ngobrol-ngobrol dengan teman-teman founder, dan biasanya saya minta mereka juga buat share pitch deck-nya. Itu rata-rata 10-15 slide. 15 itu udah mentok maksimal. Nggak ada yang 16 itu biasanya nggak ada tuh. Apalagi kalau 20 itu udah over lah, harusnya udah dikurangin. Biasanya 15 slide, 15 itu udah mentok. Terus kalau mau ditambahin, mau data-data tambahan, dimasukin di appendix. Jadi slide 1 kan cover, slide 2 cover belakang tuh. Atau biasanya kita call to action-nya itu apa gitu. Kita ngajak investor, nampilin foto petani misalnya kalau di case ya Mas Dedi. Kemudian ada tulisan nama startup apa, nama koperasinya apa. Nah, di situ slide 1 covernya, slide yang 15 penutupnya. 16 dan seterusnya boleh ditambahin, tapi itu sebagai appendix, ditulis aja biasanya appendix atau tambahan data gitu. Nah itu kalau pengen buat dikirimkan ke investor, nggak apa-apa dikirim. Tapi kalau buat presentasi, yang ditampilin biasanya 15 slide itu aja. 15 itu biasanya kelamaan juga tuh. 10 sih Mas Dedi. Karena kita presentasi, pitching biasanya 10 slide, biasanya 5 menit.
Kalau 5 menit berarti satu slide bisa dijelasin 30 detik, berarti ya udah tuh 10 slide tuh. Itu paling pas pembuka, intro, penutup, terus sama 8 slide isinya. Biasanya 5 menit aja sih, terus sesi tanya jawab kalau yang modelnya kompetisi, nyari grand di kompetisi itu ada tanya jawab 3 sampai 5 menit. Tapi kalau investor meetingnya online tuh bisa 1 jam sendiri gitu. Nah, yang di awal jelasin 10 slide, sisanya nanti diskusi soal mereka mau investasi, proses due diligence sih biasanya udah lebih detail. Ini financial projection-nya seperti apa, lihat buku keuangannya segala macam itu kita ngejelasinnya biasanya diskusinya sampai 1 jam, 1,5 jaman gitu. Nah, tadi terkait product knowledge-nya Mas Dedi, saya sebenarnya belum terlalu terbayang. Tapi kayaknya tadi ya, sebenarnya secara koperasi mungkin business as usual ya, atau mungkin punya produk keunggulan tadi kadar airnya di jagungnya 15%. Nah, sebenarnya kan yang penting bukan kadar airnya 15%-nya. Itu penting Mas Dedi, tapi poin dari kadar air 15% itu apa? Misalnya kadar air jagung yang 15% itu bisa diterima di market perusahaan besar atau mungkin bisa diolah jadi apa. Jadi dibandingkan dengan produk lain, produk jagungnya Mas Dedi dan teman-teman di koperasinya Mas Dedi, keunggulannya apa? Jadi bukan kadar airnya, tapi value ekonominya tuh bisa jadi apa gitu. Kayak gitu sih Mas Dedi. Atau mungkin dampak lingkungannya misalnya. Nah, kadar airnya lebih rendah, mungkin saya nggak tahu konsumsi pupuknya, kimiawinya lebih rendah, segala macam. Atau mungkin bisa cerita ini jagung organik, segala macam. Kayak gitu sih Mas Dedi. Iya, benar sih. Ya, kadang kadar air 15 itu memang kelebihannya memang bisa awet, penyimpanannya bisa lebih lama, apalagi Nah, jenis jagung pipil kayak gitu kan. Kalaupun misalnya jagung manis kan dia kadar airnya, ataupun misalnya dalam ya. konteks kadar air gitu ya, di 18% itu bisa cepat membusuk atau apa yang seperti itu. Mungkin Nah, itu sangat bantu banget, masukan banget Mas. iya. Jadi bukan kadar airnya 15%-nya, tapi orang tahu jagung kita tuh bertahan lebih lama, bisa didistribusin kemana-mana. Kalau ada perusahaan, saya tahu jagung butuhin di berbagai perusahaan pangan ya. Bisa cerita juga tuh dengan invest ke kita bisa supply perusahaan-perusahaan besar yang butuh jagung segala macam. Kayak gitu sih Mas Dedi. Semoga cukup membantu. Oke, ya masuk banget. Terima kasih banyak Mas. Siap, sampai Mas Dedi. Ya, ya, terima kasih Mas Dedi. Jadi Mas Dedi ini salah satu ya founder dari koperasi startup. Jadi pengurusnya muda-muda Mas, kaum milenial Siap. dan bergerak di bidang pertanian. Oke, Nah, terima kasih Mas Dedi. Tadi kayaknya ada yang raise hand. Mas siapa ya? Oh, Mas Faisal ya? Tadi raise hand ya? Mas Dedi. Mas Dedi sudah. Bisa. Udah ya. Sudah. Tadi kayaknya Mas Faisal raise hand. oh, Mas siap. Enggak, Mas. Ya, monggo Mas Faisal. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Halo Mas Fajar, perkenalkan aku Faisal dari Ya, Mas. lagi merintis juga usaha sama teman-teman namanya Village on Mars. Dan aku apa ya, cukup sering ya, maksudnya nonton dan lain-lain informasi tentang pitch deck, gimana cara bikinnya dan lain-lain. Cuman ketika mau bikin, kendalanya itu adalah di realitanya sih. Maksudnya di realita bisnis kita gitu loh. Misalnya idealnya kita punya konsep seperti ini, kita melihat permasalahan seperti ini, solusinya seperti ini, tapi kita belum bisa benar-benar deliver. Kadang ada misalnya kita belum bisa benar-benar deliver solusinya atau misalnya di real bisnisnya kita masih lagi fokusnya ke ini gitu. Akhirnya jadi aku bingung ketika menuliskan ke pitchingnya gitu. Nah pertanyaannya, boleh nggak sih Kak di-sharing kayak journey ideation Kakak dan hubungannya dengan perkembangan si pitch deck-nya itu gitu. Apakah memang dari awal Kakak udah langsung pitch deck-nya itu udah cocok banget sesuai sama idenya, problem dan solusinya gitu. Karena kalau di aku berubah-ubah lah ya, problem yang pengen aku yang pengen coba kita perdalam yang ini, solusinya yang ini, tapi akhirnya berubah gitu. Akhirnya jadi agak bingung gitu. Boleh nggak sih kan nanti sekalian di-sharing gitu ya? Siap. Matur nuwun sangat Mas Faisal. Ini Village on Mars saya beberapa kali ini juga Mas menyimak Village on Mars. Ini ketemu Mas Faisal langsung nih berarti. Oh iya ya. Siap. Banget Kak. Langsung IoT ya Mas ya ketemu. kalau nggak salah ya.
Bukan, kita lebih ke sebenarnya apa ya, sustainable agriculture gitu. Ya, Siap. Iya ya. Ini saya buka Instagramnya langsung juga sih. Siap. ya. Mas Faisal, saya izin share screen mawon, karena pertanyaannya mungkin terkait ini juga apa namanya tadi ya journey-nya seperti apa. Nah, kalau dari Bando sendiri pengalaman memang journey-nya tuh atau problemnya itu state dari awal, Mas. Jadi sektor budidaya perikanan salah satu problem terbesarnya itu adalah kualitas air gitu. Bano dari awal udah bener-bener fokus kita kalau ngomongin teknologi, pertama ya teknologi-teknologi yang memang fokusnya ke nge-solve peningkatan kualitas air di sektor budidaya perikanan. Jadi kalau mungkin ada perubahan-perubahan itu angle-nya tuh nggak terlalu jauh. Jadi ya apa ya, memang belum, kalau kami nggak ada pengalaman sejauh ini, belum ada pengalaman pivoting sih. Oh kita ngubah teknologinya, atau ngubah apanya gitu. Jadi mungkin Pak Taufik tahu dari awal juga ini teknologi yang memang kita develop dari awal sampai sekarang jadinya kayak gini. Nah untuk story-nya sendiri mungkin cara kami ya dari Bano untuk membungkusnya itu macam-macam. Nah ini salah satu contohnya kita bikin judulnya Sustainable Aquaculture Aerator Technology kayak gitu. Nah story-nya biasanya saya cerita mulai dari potensi marketnya. Potensi marketnya itu seperti apa? Aquaculture is the fastest growing food sector in the world. Jadi budidaya perikanan ini adalah sektor yang pertumbuhannya paling cepat di sektor pangan di dunia. Terus nilai marketnya aquaculture di dunia 230 juta US dollar, di Indonesia 15 juta US dollar dengan jumlah pembudidaya ikan 2,2 juta pembudidaya ikan kayak gitu. Nah, tapi sayangnya ada berita buruk. Tadi berita baiknya ya, berita buruknya ini ada berita 10,000 fish die in Kedung Ombo. Ini terjadi bukan hanya di Kedung Ombo, tapi di berbagai daerah di Indonesia. Jadi sering terjadi gagal panen, kematian massal. Faktornya apa? Saya cerita, itu faktornya ada penurunan kualitas air secara mendadak. Ini di Kedung Ombo, kejadian ikan mati mendadak, si pembudidaya langsung rugi seketika, nggak punya pendapatan segala macam. Faktornya karena penurunan kualitas air, water quality depletion yang disebabkan oleh salah satunya perubahan iklim. Ada juga ya karena aktivitas industri segala macam. Jadi kualitas air yang menurun menyebabkan ikan tidak sehat, kemudian ada kematian massal atau penyebaran penyakit ikan yang relatif massal. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apa namanya sektor budidaya perikanan itu bicara tentang budidaya airnya juga. Kita sebelum ngomongin budidaya ikan, kita harus membudidaya airnya itu sendiri supaya baik karena air tempat tinggal ikan. Nah, baru dari situ cerita. Ini Pak Sadi, salah satu pembudidaya ikan yang kami temui di daerah Gamping, Sleman, umur 50 tahun, tinggal bersama istrinya dan 3 orang anak, pendapatannya kurang dari 2 juta rupiah per bulan. Ini karena tadi faktor kematian massal, gagal panen, segala macam. Jadi untuk taraf hidupnya memang sangat minim gitu untuk mendapatkan taraf hidup yang baik. Kemudian cerita tentang solusinya. Nah, nawarin solusi namanya MyQuiz, ini low energy oxygen generator. Jadi alat yang bisa menghasilkan oksigen di dalam air dengan energi yang relatif minim untuk budidaya perikanan. Ini bisa meningkatkan kualitas air, meningkatkan hasil budidaya perikanan, dan meningkatkan pendapatan si pembudidaya ikan. Terus saya cerita tuh biasanya kalau di badan kita tuh alat bantu kayak paru-paru, tapi ini apa ya untuk respirasi, tapi bukan buat manusia, tapi buat ikan. Nah ini biasanya saya nggak ceritain tentang 40 mikron, 10 ppm, 360 watt, ini ceritain jadi cuma sekedar ditampilkan di visual aja. Karena misalnya dia orang perikanan, dia ngerti, seenggaknya dia tahu oh teknologi ini spesifikasinya seperti apa kayak gitu. Ini mungkin menjawab tadi pertanyaannya Mas Dedi juga ya tentang gimana sih cara presentasiin. Jadi biasanya bikin satu kalimat aja relatif padat gitu, yang relatif concise dan mudah dimengerti sama orang-orang kayak gitu. Nah ini impact-nya yang udah Bandung itu segala macam, hasilin profit, ngurangin carbon emissions, energy saving, eco-friendly, ngurangin amonia segala macam. Terus unit yang udah kejual, jadi sejak Januari 2023. Sebenarnya kalau Bandung sendiri baru jualan alatnya itu setelah saya pulang dari Swedia. Alhamdulillah selama setahun berhasil jual ratusan alat. Kita bisa jual lebih, tapi karena kapasitas produksi jadi nggak bisa jual lebih gitu. Terus sudah dijual di 14 wilayah di Indonesia untuk 27 pembudidaya ikan gitu. Sekarang ada 200 waiting list, termasuk salah satunya dari luar negeri.
Sekarang ada rencana kolaborasi sama perusahaan aquaculture di Kolombia juga kayak gitu. Nah, ini biasanya closing-nya ada kalimatnya call to action-nya. Ini kayaknya deck yang ini nggak ada call to action-nya apa. Nah, mungkin izin menjawab pertanyaan yang Mas Faisal tadi untuk ide atau problem dari awal. Kalau kami pribadi start from the end, Mas. Jadi bukan masalah teknologinya apa, solusinya apa. Tapi kita di awal udah fix problem yang kita mau solve itu apa. Sektor budidaya perikanan. Masalahnya apa aja? Kan banyak tuh. Ada masalah pangan mahal, pakan ikan mahal, ada masalah kualitas air yang menurun, masalah benih ikan kurang baik. Kalau Bano udah step di awal kita fokus ke airnya. Nah, teknologi-teknologi atau solusi yang kita tawarkan juga yang mengarah peningkatan kualitas air, maintenance kualitas air segala macam. Jadi sejauh ini memang bisnisnya fokusnya ngarahnya ke arah sana. Nah, pengalaman Mas, sebenarnya dulu Bano sempat mau pivot juga karena ada kendala dulu go to marketnya mungkin belum terlalu oke ya, karena saya waktu itu masih studi juga, teman-teman masih ada yang kuliah di luar juga, belum terlalu full time di Bano. Nah, ketika itu kita mikir butuh nggak ya pivoting karena kok kayaknya stagnan gitu. Yang kami pikirin bukan pivotingnya, yang kami pikirin dulu pivoting, bikin IoT, jadi kita mau bikin sensor kualitas air yang bisa connect ke HP, segala macam. Tapi pas dipikir juga kayaknya malah jauh dari kiblat dan visi Bano sebelumnya buat fokus ke kualitas air gitu. Dan ternyata di situ malah ya udahlah fokus ke teknologi yang udah kita develop lama dulu aja, baru expand kalau udah ada dana, udah ada market yang siap juga, baru ngembangin teknologi-teknologi lain. Jadi kalau kita dari awal memang fokus aja ke satu ide dulu gitu, ditelatenin, nanti kalau udah cukup firm baru mungkin develop teknologi-teknologi lain gitu. Kayak gitu sih Mas Faisal, semoga cukup menjawab. Oke. Menjawab banget, Kak. Thank you. Ya, sama-sama. Nanti Ya. mungkin kita Ada ngobrol-ngobrol lagi tambahan? kalau dibutuhkan. Iya. Banget. Ada tambahan lagi mungkin Mas Faisal? Mau tanya lagi apa itu aja udah cukup? Banyak pertanyaan tapi kayaknya nanti aja Bu sambil itu. Oke. Saya sampai Ya, juga Ya, cari. siap. Ini ya sama. Ini Mas Faisal alumnus apa ya? ITB SBM Mas. Jadi ini punya usaha itu Village on Mars ya, yang merintis. Oke, kemudian yang lainnya silahkan, ini ada adik mahasiswa ataupun dari rekan-rekan dosen. Silakan. Oke, sambil menunggu ya Mas, saya mau bertanya nih Mas. Tadi kan Mas Fajar ya. presentasi ke 100 investor ya, 100-an kurang lebih. Oke. Kemudian yang lolos di dana itu sekitar 10%-nya ya, 10%-nya ya. Oke, itu berarti kan opportunity-nya 10%. Nah, ini kira-kira yang tadi kan kita riset di investor nih. Ada yang investor yang memang pure bisnis, ada investor yang memang dia harus punya impact ya terhadap SDGs ya, kemudian investor yang mungkin social entrepreneur. Nah, ini yang kesempatannya paling besar saat kita presentasi dengan model yang tadi pitch deck yang sudah Mas Fajar share ini, arahnya ke investor yang mana nih Mas? Yang investor seperti apa? Gitu. Siap. Ini saya mungkin izin menjawab Bu Ratna terkait pertanyaan itu. Ini strategi lagi ya terkait startup. Startup kan fasenya banyak ya Bu. Yang besar pun ada yang grant-nya itu seeds A, B, C, D gitu. Paling tinggi yang D biasanya. Kayak yang udah triliunan itu yang seeds D. Prinsipnya gini, mungkin overview yang startup yang di awal-awal dulu. Kalau kami di Bano dulu strateginya memang karena mahasiswa juga dulu, mungkin Pak Taufik juga paham, itu ikut kompetisi sama grant Bu. Nyari yang nggak terlalu besar-besar, sekedar biar bisa bertahan hidup Bu, karena startup itu kan butuh kayak kendaraan ya, butuh bensin. Kalau nggak nanti teman satu-satu lepas gitu, ucul lah bahasa orang Jawanya bilang gitu, lepas satu-satu karena nggak ada pendapatan atau nggak ada apapun lah di startup itu sebenarnya, cuman butuh ini aja, butuh bensin. Nah, kami nyari grant yang relatif nggak terlalu besar tapi bisa buat dalam tanda petik ya bertahan hidup. Nyari yang 10.000 US dollar dari luar negeri. Kemudian di Indonesia tuh banyak yang range-nya 200 sampai 300 juta gitu.
PPBT termasuk yang waktu itu kami apply, namanya waktu itu masih Mino, dibantu oleh Pak Taufik dan PIB, itu sekitar 200-300 juta. Itu dananya waktu itu sebenarnya bukan mengembangkan bisnis, tapi setelah kami dapat dana itu benar-benar kami mikir ulang, ini arahnya mau kemana. Nah, arah yang kami pikir dulu pertama harus rebranding. Karena Mino itu kaitannya, ini mungkin cerita juga ya, kaitannya erat banget dengan kampus, karena saya dari UGM, terus ada beberapa paten yang memang itu kaitannya sama UGM. Nah, kalau pengen berkembang dengan pesat, ini jujur juga, di Indonesia kondisinya sulit untuk berkembang startup yang itu dari kampus. Ini saya fair-fairan aja. Strategi kami dulu, kami nembung ke Bapak Ibu dosen di UGM. Bapak Ibu, kami pengen sedikit terpisah dari UGM, supaya geraknya lebih luas gitu. Walaupun ada di atas putih yang nanti itu ada kontrak juga ke Bapak Ibu dosen di UGM yang sudah bantu kami juga terkait. Ya macam-macam lah. Investasi, saham, segala macamnya. Jadi butuh rebranding. Dari rebranding itu saya nyari SDM juga, nyari teman-teman mahasiswa gitu yang oke buat ngebantu nge-develop Bandung lebih jauh. Nah, jadi dananya itu dalam tanda petik buat ngasih salary atau insentif ke teman-teman yang baru join. Terus misalnya ada kita ke lapangan, nge-develop alat, riset segala macam pakai dana itu. Jadi nggak dipakai buat bisnis sama sekali. Jadi kita saving, bener-bener bootstrapping, ya ala-ala startup lah, hemat-hemat buat merekrut orang baru, ini dananya buat apa, segala macam. Sampai akhirnya habis dari PPBT itu, kita juga mulai mikirin, ini kayak harus mulai pitching ke investor, karena udah mulai jualan pelan-pelan waktu itu. Walaupun alatnya dulu belum terlalu oke lah, gitu. Pelan-pelan ada traction, udah beberapa nanya alatnya, tapi pada akhirnya juga saya harus berangkat sekolah, karena waktu itu LPDP, gitu. Sebelum berangkat sekolah itu, tapi kami bikin strategi. Kita harus apply ke beberapa grant nasional dan internasional, harus ngumpulin dana sekian. Ada targetnya waktu itu. Berapa. Terus ya kekumpul lah, alhamdulillah ketemu targetnya. Tapi grant-grant kecil, 10.000 US dollar tuh kalau nggak salah dapat 3 kali. 30.000 US dollar lah. Dikali 15.000, 450-an juta. Kemudian dari dalam negeri ada beberapa, kekumpul sesuai target intinya. Nah, dari situ baru dalam tanda petik mulai dari nol lagi gitu. Dana yang kita kumpul udah pure starting point-nya dari situ buat bisnis. Jadi yang tadi awalnya buat riset, ngembangin inovasi, sekarang udah nggak ada cerita lagi buat inovasi-inovasi. Alat kita udah mulai oke, ngembang bisnisnya. Nah, itu cerita strateginya, Bu. Jadi grand kecil. Nah, kalau kita ngomongin investor, angel investor, venture capital, itu mereka ada namanya ticket size. Jadi dia ngasih investasi, itu ada nominal paling kecilnya ke startup. Jadi ada yang tiket size-nya misalnya 500.000 US dollar, ada yang tiket size-nya 1 juta US dollar, itu tergantung investornya sebesar apa. Mungkin kalau nama-nama venture capital, Bapak Ibu Sedanten mungkin bisa juga siapa yang besar, siapa yang mungkin relatif kecil, segala macam. Nah, nyari investor sama startup itu kayak jodoh, Bu. Kadang-kadang perlu perlu kalau orang Jawa ketemu tutupnya gitulah. Kita kondisinya masih kecil, ketemu investor gede pasti mental, nggak akan diinvest. Itu masih kecil, nggak cocok. Ketemu kita tahun lagi, coba ketemu kita lagi, market udah berkembang bisnisnya baru ketemu kita. Gitu. Atau ada juga marketnya udah gede banget nih, bisnisnya udah jalan, ketemu investor angel venture capital yang tiket size kecil, dia malah nanya, loh kok ketemunya kita nggak ketemu venture capital yang ini gitu. Itu kejadian juga gitu. Atau kadang-kadang kebalikannya. Jadi ini pengalaman Bano juga, kita cerita tentang bisnis nih. Waktu itu belum namanya impact investor. Ternyata si investornya ini impact investor, kita nggak tahu, belum masih buta banget loh. Gitu. Mas, ini dampak buat lingkungannya apa? Wah, ngejelasinnya bisa sih, cuman kan nggak meyakinkan karena perlu nampilin data segala macam. Nah itu nggak ketemu juga ceritanya bisnis, dia butuh dampak sosial sama lingkungan. Atau sebaliknya, kita cerita panjang lebar, ini dampak sosial lingkungannya bagus, dia investor yang duit banget, itu kejadian juga. Nah, pertama yang tadi saya bilang penting ngeriset si investor itu angel investor kah, venture capital kah, atau apapun itu, ya biar tahu dia tipe yang mana, tiket size-nya berapa, pas kita minta itu sesuai sama kapasitas kantongnya dia, nggak kekecilan, nggak kegedean gitu. Nah, itu penting banget. Tapi kalau levelnya kompetisi, grants itu pure inovasi.
daki-daki nggak apa-apa, kalau inovasi ini bagus segala macam, impact-nya ini itu nggak apa-apa. Nah itu strategi saya juga, biasanya kalau buat kompetisi udah tuh dalam tanda petik ya cerita daki-daki aja tentang inovasinya ini itu dampaknya kayak gimana. Jadi itu dua hal yang beda tuh Bu Ratna. Semoga menjawab Bu apa dari Oke. saya. Ya, jadi kita bikin pitch deck ini ya beberapa versi ya gitu ya. Betul, betul, Sesuai betul Bu. dengan investor yang akan kita tuju. Oke, bagus sekali. Ada saran nggak Mas kalau bikin product knowledge itu bagusnya pakai video atau pakai PPT? Nah, ini pertanyaan menarik lagi. Gini, ini masalah teknikal, Bu. Saya pernah presentasi, udah nyiapin video, bagus banget video, saya bikin 30 detik, supaya product knowledge-nya dapat. Gitu. Tapi pada akhirnya pas lagi presentasi, itu kan teknis ya. Entah koneksi internet, atau misalnya offline itu pakai apa namanya HDMI, kemudian misalnya nggak bisa pakai laptop kita ngirim file, itu banyak miss Bu kalau video. Videonya nggak bisa ke play, lagi deg-degannya buyar Bu. Pengalaman tuh pernah. Harusnya lancar nih, video mau di play tentang produk knowledge-nya segala macam buyar. Kalau saran saya mending trik saya adalah tetap presentasi. Tapi di akhir itu dikasih link atau QR code atau apa yang itu mengarahkan ke video yang mungkin Bapak Ibu Mas Mbak Santan mau play gitu. Nanti misalnya di akhir ada slide itu kan biasa di hold terakhir tuh. Nanti juri atau investor tuh bisa lihat di scan pakai pen, ntar dia lihat mungkin di save dulu segala macam gitu. Atau misalnya di Zoom itu biasanya saya ada tim yang nanti tugasnya tolong kirimin link-link yang isi pitch deck, video segala macam. Jadi selain ada tim yang presentasi, itu ada tim di belakang juga yang nyiapin teknis gitu. Ngasih link video kah, ngasih link Drive, Google Drive isinya apa, segala macam. Jadi itu penting juga. Tapi saran saya sih tetap presentasi. Dan tambah lagi Bu, satu lagi, ini tipsnya. Kadang-kadang pindah laptop, itu ganti font Bu. Ganti font, ganti warna, ganti strukturnya. Jadi nggak bagus. Padahal gimana pun juga, kalau saya pribadi, saya suka presentasi yang soalnya bagus. Investor juga kan butuh, biasanya dia sehari ketemu 10 startup, kalau isinya kata-kata semua atau visualnya nggak bagus, itu pusing duluan. Nah, harus visual yang simple, dan kalau ganti laptop, itu ganti font. Saya strateginya, satu slide, itu saya convert jadi JPG semua, jadi gambar semua, baru saya pindahin ke satu slide presentasi. Jadi pindah laptop, pindah device, kemanapun itu udah kan nggak ganti font. Tapi memang itu harus versi yang visual banget, jangan yang diedit-edit lagi. Kayak gitu. Itu tips yang lain mungkin tips-tips kecil yang biasanya cukup kadang-kadang krusial, kadang-kadang kaget kok fontnya berubah gitu, pindah laptop lagi presentasi gitu. Oke, ini tips yang sangat ini ya, apa namanya, kadang kita nggak tapi itu kalau udah teknis gitu gagal ya sudah. Penting. Memang karena satu kesempatannya cuma sekali ya. Oke. Sekali betul. Ya, ini mungkin dicukupkan sampai sini aja dulu ya Mas Fajar ya. Siap, Oke, karena Mas Fajar mungkin nanti ada kesibukan lainnya, boleh di share nomor teleponnya ya Mas Fajar ya, ini supaya adik-adik di sini nanti bisa kontak secara langsung ke Mas Fajar atau nanti bisa juga ke inkubator bisnis. Monggo di share di itu aja di kolom chat. Iya nih, pengen share kira-kira kalau pitch deck seperti apa yang kita bikin, kemudian masukan dari Mas, bisa langsung bisa berarti Bu ya? Ya, nanti bisa lewat kami dulu nggak apa-apa, karena Pak Fajar ini sibuknya luar biasa, nentuin jamnya juga susah. Nanti Mas Didi bisa ke kami di PIB, nggak apa-apa. Atau nggak apa-apa Bu, ke saya langsung lewat email, fajarsidikabdullah@gmail.com. Dikirim ke situ mawon Mas Dedi, atau nanti misalnya butuh saat meeting, diskusi, saya biasanya serunya agak malam tuh Mas, jam 9 malam ke atas. Ini pun masih di kampus, nanti saya jam kerja 24 jam Mas, jadi kalau pengen meeting malam standby. Nanti WhatsApp mawon Mas Dedi, atau Bapak Ibu Sedanten yang mau diskusi mungkin. Ya, ini sudah di-share nih. Terima kasih sekali Mas Dedi. Takutnya kita mengganggu, tapi nanti kita, alhamdulillah. Mungkin nanti ada sesi berikutnya ya Pak Taufik ya, untuk apa namanya ini narasumbernya apa namanya generasi milenial, dan ini pesertanya juga anak-anak kekinian nanti. Ya Pak Taufik ya. Iya, masih ada lagi Bu Ratna, nanti
startup di bidang sociopreneurship Sociopreneur. setelah pemilu kalau nggak salah dijadwalkannya. Oke, Ya. oke, ya. Jadi ini ya, aktif ini follow di IG-nya PIB ya, Pusat Inkubator Bisnis Unsut. Nah, silakan ini yang belum follow, silakan follow di IG-nya PIB. Oke, terima Apa kasih Bu? sekali. Akunnya Bu namanya Bu PIB Unsut. Pusat Inkubator Bisnis. Sepertinya itu loh Mas, benar saya tak ngecek, saya juga lupa. Ya, PIB _ Unsut. Oh siap. PIB, di follow aja. Teman-teman di sini ini juga silahkan bisa di follow ya, supaya nanti ada info-info terkini adik-adik di sini bisa mengetahui ya, bisa update itu. Ya. Mas Fajar, terima kasih sekali ini untuk sharingnya hari ini, sangat ini daging semua ya isinya ya, walaupun singkat tapi ini insya Allah sangat bermanfaat untuk adik-adik yang ingin merintis usaha seperti itu. Dan kita belum foto ya Pak Taufik ya, tadi kita lupa. Mohon untuk adik-adik di sini bisa on cam. Oke, dibantu Mas Alek ya Mas Alek. Ya Bu, siap. Oke. Minta tolong bisa on cam ya. Mas Faisal, Mas Dedi dan lainnya. Oke, silakan. Oke, on cam. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Iya, sampun Bu. Ada lagi? Sudah. Oke, sudah ya Mas ya? Sudah cukup? Sampun. Oke, sudah cukup. Terima kasih Mas Alek. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Fajar. Semoga sukses untuk usahanya dan untuk karirnya di UNU. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang hadir di webinar pada siang hari ini. Izin untuk saya sedikit saja menyimpulkan, sebenarnya udah semua ya, tapi ini kita membuat pitch deck sesuai dengan perspektif daripada investor, dan kemudian tadi storytelling ya, itu juga penting saat kita melakukan pitch deck. Itu saja, semoga kita semua diberikan kemudahan, kesehatan, dan sukses untuk semuanya, dan saya mohon maaf jika dalam membawakan acara masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Fajar. Sukses ya. Kalau ke Sukses Jogja selalu. berkabar nggih. Siap, insya Allah. Siap nanti main ke UNU Pak Taufik, Bu Ratna. Siap. Siap. Mas Fajar siap-siap di chat di email. Siap. Sebelum saya lanjut studi lagi Pak. Mau keluar lagi. Siap. Ya. Siap, matur nuwun sangat Oke, Pak Edi, Mas Faisal, Mas dan Bapak Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.